Pemanasan dulu yuk sebelum kamu mengikuti kuis ilusi optik yang paling mantul ini. Tetap fokus ya, biar kamu nggak gampang terkecoh. Nomor 1, coba amati lingkaran ini dengan seksama. Gambarnya muter kan? Itu sih cuma ilusi, semua lingkarannya tetap diam kok. Nomor 2. Mana yang ukurannya lebih banyak, tingginya atau diameternya? Sama aja, tuh kan matamu mulai mengecohmu. Nomor 3, menara mana yang lebih miring? Lihat deh, keduanya sama aja kok. Meski salah satunya kelihatan lebih miring, inilah yang sering dinamakan sebagai ilusi menara miring. Nomor 4, gambar ini punya berapa warna? Tiga aja, kelihatannya sih banyak. Nomor 5, pola di gambar ini kelihatan bergerak. Tapi coba deh, fokuskan pandanganmu ke salah satu bentuk oval itu. Semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 6, apa yang kamu lihat di gambar ini? Bintang yang gerak-gerak? Emang gambar bintang sih, tapi nggak bergerak. Kalau kamu fokus pada salah satu bagiannya, semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 7. Kayak ada 3 silinder ya, ketiganya juga berputar. Coba pakai trik ini, lihat silinder yang tengah agar gambarnya tetap diam. Nomor 8, pensil mana yang lebih panjang? Sama-sama panjang lah. Nomor 9, coba cari 3 hewan di gambar ini. Rupanya ada 3 kelinci yang sedang ngumpet di sela-sela ranting. Nomor 10, lihat objek yang berputar ini. Gambar 3D pastinya, sekumpulan gambar melingkar yang menghasilkan efek 3 dimensi. Nomor 11, lihat gambar ini sambil gerakan kepalamu ke depan dan ke belakang. Fokuskan pandanganmu ke bagian tengah gambar. Kalau dilihat dari dekat, garisnya akan berlawanan arah dengan jarum jam, tapi saat tubuhmu mulai menjauhi layar, garisnya akan searah dengan jarum jam. Nomor 12, ada gambar yang tersembunyi di antara grid ini. Kamu tahu gambar apa? Kalau belum ketemu, coba goyangkan kepalamu, jauhkan tubuhmu dari layar, atau tutup matamu. Kalau nggak ngebantu juga, nih, biar kuredupkan gridnya dulu. Kelihatan ada anabul kan? Nomor 14, coba tebak, kata apa nih yang tersembunyi di sini? Bedside. Nomor 15, lihat gambarnya baik-baik. Tali mana yang terikat ke pisang? Kirain tali kedua, yang benar ternyata tali ketiga. Nomor 16, kata mana yang lebih terang? Kalau gridnya dihilangkan, kedua kata ini punya warna yang sama. Nomor 17, pita horizontal ini semakin ke bawah semakin kelihatan gelap. Padahal sih warnanya sama aja. Nomor 18, balok mana yang lebih panjang, A atau B?
Sama aja, ilusi ini terbentuk karena pikiranmu menangkap gambar dalam ruang 3 dimensi. Makanya, otak akan menginformasikan kalau balok yang lebih dekat pasti lebih pendek dari balok yang jauh itu. Nomor 19. Warna kedua matanya sama nggak sih? Jelas sama lah, bandingkan saja warna mata dan aksesoris rambutnya. Nomor 20, kalau dilihat sekilas sih, bentuknya mirip kipas angin merah dengan latar belakang hijau cerah. Nah, kamu perlu memfokuskan pandanganmu ke titik hitam yang ada di tengah. Sesaat kemudian, kamu akan bisa melihat kalau warna hijau di bawah kipas ternyata lebih cerah dari warna di sekelilingnya. Sedangkan, warna baling-baling kipasnya ternyata lebih merah dari piringannya. Nomor 21. Dua cakram ini berkedip dari gelap ke terang. Menurutmu, keduanya berkedip secara bersamaan apa enggak? Coba amati terus ya, kedipan yang kamu lihat itu ternyata tergantung pada latar belakangnya. Saat terang, kedua cakram akan berkedip bersamaan. Tapi, saat salah satu latar belakangnya berubah jadi gelap, cakram itu berkedip secara bergantian. Nomor 22. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Kelihatan kan? Quality. Nomor 23, hewan mana yang mulutnya lebih panjang? Yang warna kuning atau hijau nih? Gak ada yang lebih panjang karena keduanya sama aja. Nomor 24, kalau gambar ini gimana? Kata apa yang tersembunyi di dalamnya? Oke, tos dulu kalau kamu bisa nemu kata quite. Nomor 25, sejumlah garis lurus aja bisa loh mengecoh otakmu. Kotak yang terdiri dari garis vertikal kelihatan lebih lebar dan lebih pendek daripada kotak yang terbentuk dari garis horizontal. Nomor 26, amati piramida yang tersusun dari berlian ini. Apakah bagian atasnya lebih gelap dari bawahnya? Semua berlian itu sama aja kok, meski warnanya kelihatan beda. Coba deh, pindahin kayak gini, lalu bandingkan. Sudah jelas kan? Nomor 27. Cari 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini. Yap, betul banget. Ada 3 rubah di atas pohon. Nomor 28, amati baik-baik roda yang bergerak di balik pagar merah ini. Jeruji bawahnya kelihatan bengkok. Enggak juga. Rodanya nggak rusak kok. Dan jerujinya juga lurus. Mau kamu buktiin? Oke, kita bikin pagarnya transparan dulu. Nah kan? Nomor 29. Roda ini berputar searah dengan jarum jam, tapi jerujinya malah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau diperhatiin, salah satu jerujinya kelihatan diam di tempat, atau maju sedikit, lalu kembali ke tempat semula. Nomor 30. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Feather. Nomor 31, apa yang kamu lihat di gambar ini? Jawabannya bisa bervariasi sih, bisa gambar jejak kaki atau 5 pin bowling. Nomor 32, gimana dengan gambar ini? Kelihatan kayak 3 pasang lekukan ya? Atau malah 3 pipa oval yang mengkilap? Begini trik utamanya, sisi kanan gambar kelihatan seperti permukaan yang melipat, sedangkan yang kiri mirip pipa. Nomor 33, kata apa yang kamu lihat di sini? Bener banget, change. Nomor 34, lihat garis biru ini, kelihatan bergerak secara berpasangan.
Kalau ini gimana? Tiba-tiba ada bentuk golaknya juga. Nomor 35. Ukuran rel kereta api ini kelihatan nggak sama. Yang bawah lebih panjang dari yang atas. Tapi coba deh ganti posisi. Ukurannya sama aja tuh. Nomor 36. Apa garis horizontalnya terlihat paralel? Gimana kalau memang iya? Berarti gambar yang kamu lihat cuma ilusi. Nomor 37. Garis mana nih yang lebih panjang? Kayaknya kamu perlu bilang, aduh gimana sih, jelas-jelas sama panjang juga. Iya deh iya, ampun Bang Jago. Nomor 38, apa yang terlihat aneh di gambar ini? Wah, rupanya ada Dalmatian. Nomor 39, di tengah papan catur ini kayak ada tonjolannya ya. Enggak kok, bentuknya simetris semua dan tiap kotaknya juga sama. Hilangin dulu titik hitam dan putihnya biar kamu yang memastikannya. Nomor 40, garis horizontal birunya nggak paralel kan? Kalau aku hapus elemen lainnya sih akan kelihatan paralel, semua garisnya nggak miring kok. Kamu bisa jawab tiap ilusi optik ini dalam 10 detik. Oke, baca baik-baik angka yang tersembunyi ya. Levelnya akan terus naik dari yang paling gampang ke yang paling sulit. Sebagai pemanasan, kita mulai dari soal yang paling gampang deh. Bener gampang kan? 784. Lanjut. Tadi kamu nebaknya 5, 3, 4, 6 kan? Mau yang lebih sulit? Oke, coba tebak angkanya. Jawabannya 725. Mau lagi? Sip, 786. Katanya sih cuma 5% orang yang bisa nebak 3 angka berikutnya. Mau nyoba? Kalau jawabanmu 6012 berarti betul. Satu soal sulit lagi nih. Jawabannya 182. Wah, penglihatanmu pasti super tajam kalau bisa nebak angkanya. Nggak semudah itu, Rosalinda. Coba dulu aja. Jawabannya 3708. Memangnya sehebat apa sih penglihatanmu dalam mendeteksi ilusi hitam putih ini? Kali ini tertulis urutan angka 476, bener kan? Kalau tadi masih terlalu gampang, coba yang ini. Kamu nebak angka berapa? Yang benar 86347. Mantul! Lanjut dengan menguji penglihatanmu saat baca kata-kata tersembunyi. Waktumu masih sama kok. 10 detik untuk menjawab tiap soalnya.
Kamu pasti bisa menemukan kata never. Apa kamu bisa membaca kalimatnya? I can't sleep. Gak bisa tidur, begadang terus ya. Kalau ini sih nama bulan. Kamu perlu berpikir kreatif nih biar bisa nebak katanya. Kalau perlu tambahan waktu, boleh di-pause dulu kok videonya. Bagi polanya jadi 2. Biar kamu bisa melihat kata July, bulan Juli. Kalau ini gimana? Oh, ternyata ada kata run, berlari. Satu lagi deh. Kamu nemu kata gold kan? Emas. Kalau yang ini agak sulit sih. Kamu perlu mikir keras biar bisa nemu kata brain, otak. Makin susah aja. Tambah satu lagi nggak apa-apa lah ya. Kalau kamu bisa nemu kata music di antara pola ini, kamu pasti jenius. Nah, kamu bisa nggak buat mecahin pesan rahasia yang tertulis? Waktumu cuma 10 detik. Kalau orang lain sih bisa aja bilang ini cuma tulisan acak, kamu sih bisa baca. Pesannya tertulis, kamu pasti bisa. Apa yang kamu lihat di tulisan ini? Kekuatan imajinasi bisa membebaskanmu. Bener banget. Kalau ini apa? Semoga kamu bisa nangkep pesannya ya. Hidup adalah pembelajaran tanpa henti. Setelah nguras otak, kamu perlu hadiah deh. Cuma ada 1 cupcake di antara es krim contong ini. Kamu bisa nemu. Ah, itu. Coba cari tomatnya. Aku kok lihatnya cuma ada apel. Semoga kamu bisa nemu tomatnya deh. Ketemu. Ada kupu-kupu yang ngumpet di sela-sela bunga. Di mana ya? Wah, ternyata ngumpet di situ. Apa kamu bisa lihat satu nanas di gambar ini? Mantul! Di antara dedaunan warna-warni ini ada jamur. Apa kamu bisa nemu? Bagus! Beralih ke jenis tantangan lain yuk. Ada apa sih di sela-sela dedaunan ini? Oh, itu si bunglon. Teknik kamuflasenya emang level dewa. Pasti ada marmot tanah deh yang lagi ngumpet di bebatuan. Cari dalam 10 detik ya. Wow, susah terdeteksi.
Kalau cuma satu koyote sih nggak apa-apa, tapi kalau mainnya keroyokan, ngeri juga ya. Semoga aja nggak ada koyote deh. Udah, jangan lama-lama di situ. Ada koyotenya tuh. Lihat ke bawah, bisa aja kan ada ular lewat. Wah, ketemu. Oke, harus selalu hati-hati. Gambarnya kelihatan biasa-biasa aja ya? Enggak dong kalau penglihatanmu tajam. Gazel imut. Tadi kamu juga lihat kan? Ilusi berikutnya dibuat pada tahun 1860. Fungsinya untuk menunjukkan cara otak dalam memproses bentuk dan kedalaman. Menurutmu, garis hitam ini menembus garis biru apa enggak? Kalau jawabnya iya, kamu keliru. Garis hitamnya tersambung dengan garis merah. Coba lihat ilusinya deh. Gambar apa yang kamu lihat dulu? Kepribadianmu bisa terungkap. Kalau kamu melihat gunung, berarti kamu punya sifat rendah hati. Kamu juga gigih, bisa diandalkan, dan suka membuat rencana. Kamu sangat senang menghadapi tantangan. Selain itu, kamu menghargai stabilitas dan kurang suka mengambil risiko. Kalau kamu melihat serigala terbalik dulu, berarti kamu punya jiwa pemimpin. Kamu bisa mengendalikan emosi bahkan saat stres. Makanya orang lain sangat mengagumi dan menghormatimu. Tapi ingat ya, nggak masalah kok kalau sesekali kamu minta bantuan orang lain. Gimana dengan gambar yang ini? Kalau kamu pertama kali melihat gambar bibir, artinya kamu realistis dan berpikir logika. Kamu nggak akan mencari makna yang tersembunyi dari pengalaman hidupmu atau ucapan orang lain terhadapmu. Karakter ini bisa bikin kamu berhubungan baik dengan mereka. Kalau kamu melihat pohon terlebih dahulu, berarti kamu ambisius dan sangat perfeksionis. Kamu nggak akan puas dengan kata lumayan, dan selalu ingin jadi nomor satu. Kamu juga ingin membuat dirimu dan orang lain bahagia. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah akar, tandanya kamu sangat progresif. Kamu senang mencoba berbagai gaya dan teknologi baru. Karena nggak pernah puas, kamu akan terus berusaha bikin hidupmu lebih baik dan menyenangkan. Oke, lanjut lagi ya. Kalau kelihatan mirip burung beo, berarti kamu suka menghidupkan suasana. Kamu senang menjadi pusat perhatian, memakai pakaian dan aksesoris mencolok, ngomong keras dan tertawa lepas. Banyak temanmu yang suka dengan sifatmu. Kalau kamu melihat wanita dalam gaun panjang dan cantik, kamu pasti tipe orang misterius yang berjiwa seni. Kamu lebih suka mengamati orang lain dan mencari inspirasi. Kamu mengamati detail kecil dan mengingatnya, lalu melukiskannya dalam karya. Waktumu 10 detik untuk menjawab teka-teki ini. Kalau terlihat gambar gajah dan jerapah, kamu bisa diandalkan dan pekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas dirimu dan pekerjaanmu. Kamu juga nggak mau mengecewakan orang lain. Mereka menghargaimu dan berbagi rahasia denganmu. Kalau kamu melihat kelinci di antara pohon, kamu sulit ditebak. Kamu selalu berpikir sebelum bicara atau bertindak. Kamu juga punya strategi untuk menghadapi segala situasi. Kamu juga berusaha keras untuk memuaskan orang lain. Ilusi baru, tugas yang sama. Kalau kamu melihat dua kuda yang menyeberang air terjun, berarti kamu petualang. Saat seseorang menawarimu untuk mencoba hal baru, kamu selalu mau.
Kamu akan mencobanya, meski akhirnya kecewa daripada menyesalinya. Kalau kamu melihat wajah lebih dulu, kamu selalu melihat gambaran besar dan bisa menemukan keputusan tepat dengan cepat. Kamu tahu maumu dan cara mendapatkannya. Kamu tak pernah mempertimbangkan kembali pilihanmu. Hal seperti ini akan membawa jauh karirmu. Lanjut, pemandangan yang bagus, tapi apa ada yang tersembunyi? Jika kamu hanya melihat laut dan bebatuan, kamu orang yang tenang. Terkadang suasana hatimu buruk, tapi kamu selalu melihat sisi terang kehidupan dan melanjutkan hidup. Jika kamu juga melihat hewan yang digambar di bebatuan, kamu punya pandangan yang detail. Kamu selalu mendengarkan kedua pihak dalam konflik sebelum memihak. Kamu suka mencari tahu dan mengambil kesimpulan logis. Baiklah, coba yang ini. Kalau kamu yakin itu potret gadis muda, kamu ekstrovert dan tak bisa bertahan sendirian. Kamu aktif di media sosial dan suka pergi ke acara sosial tempat kamu bisa bertemu teman-teman baru. Jika kamu melihat kuda dan burung, kamu introvert. Kamu suka sendirian di luar. Kamu punya teman-teman yang hebat, tapi kamu menghargai ruang pribadimu. Orang yang melihat wajah dan kuda sekaligus, kamu yang terbaik dalam keduanya. Kamu merasa nyaman di pesta dengan ratusan orang baru dan nyaman sendirian membaca buku. Bagaimana dengan ilusi yang ini? Orang yang melihat wajah perempuan, kamu realistis dan cukup puas dengan hidup. Kamu tidak berharap terlalu banyak dari orang lain dan siap mempertahankan pendapatmu jika perlu. Jika kamu melihat pemain saksofon, kamu seringkali memilih dunia khayalanmu daripada dunia nyata. Dalam mimpimu, hobi favoritmu berubah menjadi karir. Coba lakukan itu dalam kehidupan nyata. Apa pendapatmu untuk yang satu ini? Jika itu jelas pria tua bagimu, kamu selalu lebih bijak dan logis daripada orang seusiamu. Itu sebabnya orang-orang sering meminta saranmu dan kamu senang membantu mereka. Jika kamu melihat gadis muda dan pria tua dalam pelengkung, kamu selalu punya jiwa anak-anak. Keluargamu sangat berarti bagimu dan kamu selalu meminta saran dan perlindungan mereka. Orang bilang melihat berarti percaya, tapi benarkah demikian? Ilusi optik punya cara yang membingungkan untuk mengelabui otak kita. Ilusi ini menggunakan kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Hari ini, kita akan menguji otak kita dan melihat bagaimana cara kerja ilusi ini. Yuk, mulai dengan yang mudah. Di balik semua titik hitam kecil ini, ada sebuah gambar. Apakah kamu bagian dari 1% orang yang bisa melihatnya? Itu Minion. Selamat kalau kamu menemukannya. Satu lagi dalam gaya ini. Bisakah kamu melihat apa yang tersembunyi di sini? Ini adalah kura-kura ninja. Jujur saja, kamu memang harus menjadi seorang ninja untuk melihatnya. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Astaga, ini Homer Simpson. Jadi, sekarang ada sesuatu yang tersembunyi di balik garis-garis hitam. Bagaimana cara kerja penglihatan X-ray-mu? Kamu benar kalau bilang ini adalah salah satu naga dari How to Train Your Dragon. Manis sekali. Kita akan beralih ke tahap kedua. Jadi ini akan menjadi sedikit lebih sulit, oke? Tugasmu adalah menemukan objek keempat di setiap gambar. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat objek tersebut. 3, 2, 1, mulai. Apakah ada yang menemukan sedotan?
Bisakah kamu menemukan paku? Apa yang paling sulit kamu temukan? Telur atau kancingnya? Jadi sekarang kita akan meningkatkan permainan kita. Ini adalah tingkat kesulitan sedang dan kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat benda. Siap? Mulai! Apakah ada yang menemukan kentang goreng? Aku yakin tidak. Berikutnya, 4 wanita dan seorang anak kecil. Astaga, ini sulit. Adakah yang bisa mengenali sisir rambutnya? Satu lagi untukmu. Di mana pisang itu bersembunyi? Semoga berhasil dengan yang berikut ini. Jadi amplop itu bersembunyi di balik pipa kamar mandi. Aku suka warna hitam dan putih. Tapi aku masih mencari telur putih itu kalau kamu tanya aku. Kalau ini kamarku, ibuku akan menyuruhku untuk membersihkannya secepatnya. Butuh waktu beberapa saat untuk menemukan burung kecil itu, tapi misinya berhasil. Selamat pagi semuanya. Oh, sayang sekali aku nggak bisa menemukan bukunya. Kamu bisa. Objek apa yang nggak bisa kamu temukan di sini? Aku kesulitan menemukan kuas. Terlalu banyak detail, terlalu sedikit waktu. Harus kuakui, kamu memang punya mata yang cukup baik untuk detail. Tapi kita akan mengubah permainan sekarang. Kamu tahu kan yang dikatakan orang? Kamu harus terus mengubah stimulus untuk membuat otakmu bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sekarang, saatnya emoji. Kamu punya waktu 4 detik di babak ini. Apakah kamu melihat salah satu emoji ini nggak punya air mata tawa? Di mana emoji yang benar-benar sedih? Dan di sini aku berpikir badut seharusnya bahagia. Kukira kita semua mengalami hari-hari yang buruk ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Oh, itu yang gak beralis kan? Bisakah kamu menemukan yang janggal? Oh, jadi ini adalah burger bebas susu. Ada satu yang punya wajah cemberut. Itu dia. Kurasa matamu sudah cukup pemanasan sekarang. Jadi kita akan beralih ke beberapa ilusi optik tingkat tinggi, oke? Yang pertama ini disebut segitiga mustahil. Tapi tunggu, apa yang membuatnya begitu mustahil? Kamu punya waktu 7 detik untuk mengetahuinya. Segitiga Penrose juga dikenal sebagai segitiga mustahil karena nggak mungkin ada dalam kenyataan. Segitiga ajaib ini menentang hukum geometri Euclidean. Kalau kamu mengikuti bola yang meluncur di permukaan segitiga dari titik teratas, kamu akan melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya sisi kiri segitiga memanjang menjauh dari pemirsa, sementara sisi kanan lebih dekat denganmu. Segitiga Penrose adalah jenis bentuk geometris yang hanya bisa ada sebagai ilusi optik karena seperti inilah bentuknya kalau kita potong-potong, sama sekali bukan segitiga kan? Ilusi berikutnya ini disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu akan tahu alasannya.
Tataplah tanda silang tengah selama 5 detik. Gambar tampak bergerak kan? Dan kamu mungkin juga akan melihat cakram hijau muncul di antara bulatan-bulatan ungu dari waktu ke waktu. Nah, gambar ini memungkinkan kita menyaksikan dua ilusi sekaligus. Pertama, meskipun gambar tampak bergerak secara terus-menerus, namun di sini nggak ada apapun yang bergerak. Sungguh, fenomena ini dikenal sebagai fenomena Phi. Ini terjadi apabila benda diam ditempatkan berdampingan dan disinari secara cepat satu demi satu, sehingga menciptakan ilusi pergerakan. Sekarang, lihat lagi pada bagian tengah gambar. Bisakah kamu melihat cakram hijau? Ilusi kedua ini disebut after image. Dan ini terjadi ketika otakmu mencoba untuk menggantikan suatu benda dengan benda lain saat benda aslinya menghilang. Tapi kamu mungkin bertanya kenapa warnanya hijau? Itu karena hijau adalah warna komplementer ungu. Kalau kita mengubah warna cakram menjadi biru, maka warna celah berubah menjadi kuning, yang merupakan warna komplementer biru. Bagus kan? Bisakah kamu menatap mata burung beo ini selama 15 detik? Teruslah menatapnya. Aku akan memberitahumu saat kamu bisa menutup mata. Kamu akan menyaksikan contoh lain dari after image. 3, 2, 1, dan tutup matamu. Bisakah kamu melihat burung beo merah? Bukankah menakjubkan? Meskipun burung beo ini berwarna hitam dan putih, namun kamu seakan-akan melihat warna merah. Sekali lagi, ini hanyalah otakmu yang mencoba menebak warna sesuatu. Bukankah ular-ular ini bergerak dengan indah? Kecuali mereka sebenarnya nggak bergerak. Ilusi optik klasik ini disebabkan oleh pengulangan pola asimetris yang diulang bersama dengan skema warna tertentu. Ilusi ini memadukan warna yang lebih terang, seperti kuning dan putih, dengan warna yang lebih gelap seperti biru dan hitam. Kombinasi ini membuat retinamu mengirimkan sinyal ke otak yang menyatakan bahwa lingkaran-lingkaran ini bergerak. Kalau kamu ingin menghilangkan ilusi ini dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, kamu harus menatap lurus ke salah satu bagian gambar. Dengan cara ini, kamu akan melihat rotasi perlahan-lahan akan berhenti. Lihatlah gambar ini. Tampaknya kotak di tengah seolah bernapas kan? Seolah ukurannya membesar dan kemudian menyusut. Bagaimana kalau aku bilang kotak itu hanya berputar, tapi ukurannya nggak berubah? Inilah yang terjadi. Ilusi ini disebut pengikatan gerakan. Hal ini terjadi ketika otak kita mencoba memprediksi pergerakan salah satu elemen dalam gambar. Sungguh gila. Yang ini adalah contoh lain dari ilusi pengikatan gerak. Keempat palang ini tampak bergerak secara paralel satu sama lain. Benar? Salah. Mereka semua adalah bagian dari kotak bergerak yang sama. Inilah yang terjadi di balik layar. Otak kita menjadi bingung. Berapa banyak batang yang bisa kamu hitung? Ilusi ini telah membuat warganet kebingungan. Banyak orang yang menghitung sebanyak 11 batang. Tapi kebanyakan orang menghitung antara 8 dan 7 batang. Menurut pencipta gambar ini, hanya ada 6 batang yang lengkap. Coba hitung dari atas ke bawah dan kamu akan melihat batang bagian atas adalah nyata. Tapi pada saat kamu sampai pada batang ke-6, semuanya mulai kabur dan membingungkan. Hal ini karena 2 batang terakhir nggak lengkap. Jadi ketika kamu mencoba untuk melihatnya, mereka tampak berlipat ganda dan hanya membuatmu semakin bingung. Kalau kamu menggerakkan pointer ke batang ke-7 dan ke-8, kamu akan bisa melihat bar tersebut nggak lengkap. Mereka hanya diletakkan di sana untuk membuatmu bingung. Bisakah kamu mengetahui apakah garis biru tua itu sejajar satu sama lain atau miring? Garis-garis ini memang terlihat miring, tapi pada kenyataannya tidak. Ilusi optik klasik ini pertama kali dideskripsikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi baru pada tahun 1970-an, ilusi ini mendapatkan namanya yang sekarang, ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson melihat efek yang sama pada dinding sebuah kafe di Bristol dan ini dia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama, mari kita buramkan gambarnya sedikit. Oh, sedikit lagi. Ini dia. Dengan cara ini, kamu akan bisa melihat garis biru tua sejajar satu sama lain. Kalau kamu mencermati lebih dekat, batu bata hitam dan putih kecil pada persimpangan garis lebar itulah yang memungkinkan terjadinya ilusi ini. Selain itu, elemen lengkung di dalam garis biru membantu membuat efek ilusi semakin kuat. Kalau kamu mencermati gambar ini secara saksama, kamu akan melihat kotak yang bergerak, yang nada warnanya tampak berubah. Corak warna apa yang kamu lihat? Gelap, lalu terang, lalu gelap lagi? Salah, kotaknya nggak berubah sama sekali.
Pencipta ilusi ini adalah seorang psikolog dan seniman Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, kamu bisa melihat otakmu sendiri yang mengubah tebakan tentang warna kotak. Warna sudah merupakan ilusi yang diciptakan oleh otak kita. Kebetulan, warna diciptakan di dalam sistem visual kita. Apa yang mata kita anggap sebagai warna biru, sebenarnya adalah panjang gelombang yang dipantulkan sebagai warna tersebut. Selanjutnya, lihatlah tangga ini. Kelihatannya cukup sederhana kan? Nah, sekarang mari kita balikan gambarnya. Masih terlihat seperti tangga, tapi alih-alih bergerak dari kanan ke kiri, sepertinya bergerak dari kiri ke kanan. Tapi jangan berkedip. Kalau kamu berkedip, ilusi akan menghilang dan kamu akan melihat gambar aslinya. Wah! Ilusi ini dikenal sebagai tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Sederhana, namun mengungkapkan mekanisme mendasar tentang bagaimana otak kita bekerja. Kalau kita memotong-motong tangga, kamu akan melihat gambarnya datar. Apa yang dipersepsikan oleh otak kita sebagai gambar 3D hanyalah kombinasi bayangan dan cahaya. Ini berarti 3D itu sendiri sudah merupakan ilusi optik. Hal ini terjadi karena otak kita menangkap gambar dan mencoba menyesuaikannya dengan apa yang sudah diketahui. Jadi, otak kita melihat bayangan dalam gambar 2D dan memahami kedalamannya. Pada dasarnya, hal ini menciptakan perspektif yang gak nyata dari objek di depan mata kita. Dalam hal ini, kita menyebutnya perspektif 3 dimensi. Berikutnya, lihat ini, kotak hitam ini yang disilangkan dengan garis-garis putih tegak lurus. Kalau kamu mencermati dengan seksama, kamu akan melihat titik-titik putih yang terletak di persimpangan kisi-kisi berubah warnanya dari putih menjadi abu-abu dan kembali lagi. Ketika kamu berkonsentrasi pada titik tertentu, kamu akan melihat titik tersebut berwarna putih. Tapi segera setelah perhatianmu berpindah, titik tersebut berubah menjadi abu-abu. Itulah ilusi kisi-kisi Hermann. Menakjubkan kan? Kita bisa membawa ilusi ini selangkah lebih maju dengan memposisikan titik-titik putih di persimpangan garis abu-abu. Semuanya ditempatkan di atas latar belakang hitam. Kalau kamu mencermati gambar ini cukup lama, kamu akan melihat titik-titik hitam mulai bermunculan di persimpangan kisi-kisi, menciptakan efek yang berkilauan. Nama lain untuk ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Saat kamu melihat titik-titik sebagai warna putih pada satu saat, lalu seketika itu juga kamu melihatnya sebagai warna hitam. Jadi, kenapa indera kita mengecewakan kita dengan membuat kita melihat abu-abu atau hitam bukannya putih? Ilusi ini menunjukkan salah satu prinsip persepsi manusia yang paling penting. Kamu nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel-sel retina dalam mata kita bertindak sebagai reseptor cahaya. Ketika hanya satu reseptor yang disinari, maka reseptor tersebut akan melihat lebih banyak cahaya dibandingkan dengan reseptor yang lain. Hal ini mencegah penembakan reseptor di dekatnya. Dengan ilusi kisi-kisi Hermann, garis-garis putih disusun sedemikian rupa sehingga ada lebih banyak cahaya di sekitar persimpangan daripada di sepanjang garis itu sendiri. Dengan demikian, titik-titik pada persimpangan lebih terhambat dan kamu melihat bintik-bintik yang lebih gelap. Bagaimana menurutmu? Apakah matamu lulus ujian? Kurasa mataku lulus, tapi otakku sedikit lelah. Sampai jumpa lagi. Halo, kamu udah siap dibikin bingung sama ilusi optis yang keren banget ini? Atau kamu mau ngecek apa otak kamu bisa gampang terkecoh? Yuk tonton 11 ilusi optis dan kasih tahu kami ilusi optis mana yang paling keren. Ini yang pertama. Perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lihat? Kebanyakan orang yakin mereka melihat gambar bola 3 dimensi pada latar monokrom berpola. Atau mungkin kamu ngerasa bola itu mengapung di hadapan permukaan datar? Sebenarnya, ini gambar 2 dimensi. Ilusi ini terjadi karena peletakan unsur polanya. Satu lagi gambar 3 dimensi yang sebenarnya datar. Kok aku ngelihat gumuk pasir yang warnanya kayak zebra ya? Tapi salah. Efek ini terjadi karena perbedaan ketebalan dan posisi garisnya. Sekarang, lihat gambar ini.
jangan berhenti natap gambar ini. Nah, lingkarannya gerak kan? Ini ilusi gerak yang populer. Kerennya lagi, lingkarannya berhenti kalau kamu cuma ngelihat satu bagian gambar. Coba deh, kalau kamu ngelihat lagi, lingkarannya gerak lagi. Ajaib ya? Lingkaran ini awalnya kelihatan sederhana dan nggak mencurigakan. Tapi coba deh gerakkan kepala kamu ke depan dan belakang sambil fokus pada titik di tengah gambar. Lingkaran yang dibentuk belah ketupat itu mulai gerak kan? Saat kamu memiringkan kepala ke arah layar, lingkarannya bergerak ke satu arah. Waktu kita menjauh dari layar, gerakannya berlawanan arah. Keren banget kan? Mau yang lebih bikin bingung? Lihat gambar ini aja. Kisi-kisinya bergerak vertikal kan? Enggak ah, gerakannya malah diagonal. Ilusi ini terjadi saat tiang dengan garis diagonal berputar horizontal mengelilingi poros vertikalnya. Kalau dari layar, garis itu kelihatan gerak ke bawah, bukan mengelilingi tiang. Kenapa begitu? Karena kamu melihat tiangnya lewat jendela vertikal yang ngasih kamu sedikit informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lihat gambar keren ini deh. Ilusi kinetis ini bikin kamu ngerasa gambarnya mengalir, berkilau, dan bergerak barengan kan? Tapi gambar itu sebenarnya cuma sejumlah garis satu warna yang berasal dari pusat yang sama. Ilusi berikutnya ini cantik banget. Semakin lama dilihat, gambarnya semakin gerak. Gambarnya terlihat berputar meskipun sebenarnya enggak, sedikit pun. Ilusi ini terjadi karena mata bereaksi pada variasi ukuran lingkaran dan kontras warna yang berinteraksi. Wah, gambar ini cerah dan cakep banget. Tapi jangan kelamaan ngelihat gambar ini. Kamu bisa pusing dan matamu bisa sakit. Pokoknya, karena aku udah ngingetin, cincin-cincin ini kayak berputar ke arah berlawanan ya. Iya sih, efeknya emang kuat banget. Tapi sumpah, ini bukan GIF animasi. Gambar ini nggak bergerak, tapi desain dan warnanya bikin cincin-cincinnya kelihatan kayak gerak. Hei, lihat gambar ungu 3 dimensi ini deh. Lucu banget ya. Masalahnya, kamu pasti udah tahu, ini bukan gambar 3 dimensi. Pola cerahnya yang unik menghasilkan ilusi ini. Ini ilusi 3 dimensi berikutnya. Kotak-kotaknya kelihatan gede banget. Tapi perhatiin baik-baik deh. Sebenarnya perseginya lurus kok. Perbatasannya paralel dan tegak lurus. Tapi otak kamu kekeh kalau gambar ini berbentuk kubah. Sebenarnya itu karena titik-titiknya nggak menyentuh garis pembatas persegi. Selalu ada celah tipis, tapi otak menerjemahkan celah itu kayak garis. Nah, hal inilah yang mengacaukan sudut pandang kamu. Jadi, bukan cuma sudut siku-siku. Ada yang kelihatan lancip, ada yang kelihatan tumpul. Di gambar ini, semua pinggirannya vertikal, horizontal, atau membentuk sudut 45 derajat. Kamu melihat itu nggak? Pasti enggak. Kamu bisa ngelakuin ini biar gambar ini makin keren. Pause video ini biar gambarnya statis, lalu scroll ke atas dan bawah. Ternyata ilusi ini juga punya unsur gerak. Hebat! Yuk, cari tahu kok bisa sih ilusi optis itu mengecoh pikiran kita? Kamu jelas-jelas tahu mata mengirim sinyal yang salah pada otak. Tapi kamu tetap melihat gambar itu.
Saintis yakin, kadang otak kita secara nggak sadar membelokkan pandangan kita pada dunia biar memenuhi ekspektasi kita. Otak ngisi celah menggunakan pengalaman kita. Bisa dibilang, mata nggak menipu kita, tapi itu emang cara otak buat menerjemahkan gambar yang dikirim mata. Seperti kata ahli, ilusi optis adalah ketidaksesuaian antara kesan visual dan sifat benda sebenarnya. Oh iya, favoritku adalah ilusi dengan lingkaran cerah yang berputar. Kalau kamu, komen di bawah ya.